Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kawan channel Ngaji Kang Santri, kembali kita akan melanjutkan untuk kajian fikih, yaitu Mabadi Fikih Juz 3 yang sekarang pada bab Surutul Fatihah. Jadi membaca surat Fatihah ini ketika kita sholat merupakan salah satu rukun qauli, yaitu rukun yang harus dilakukan berupa bacaan, dan apabila Fatihah sendiri itu tidak dibaca ketika sholat, maka tentunya sholatnya tidak sah. Dalam membaca Fatihah tentunya ada surut-surut atau syarat-syarat yang harus dipenuhi agar membaca Fatihah itu sendiri menjadi sah menurut hukum fikih. Mari kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Surutul Fatihati, syarat-syarat dari Fatihah. Yang pertama yaitu at-tartibu atau tartib, urut. Jadi ketika kita membaca Fatihah maka harus urut dari ayat pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dilanjutkan Alhamdulillahirabbil alamin. Maka tidak boleh ketika membaca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, kembali ke Alhamdulillahirabbil alamin, maka itu tidak boleh, harus urut dari ayat per ayat. Kemudian syarat yang kedua yaitu al-muwalatu atau terus menerus, beriringan. Jadi ketika membaca Fatihah tidak boleh berhenti terlalu lama. Membaca Bismillahirrahmanirrahim kemudian berhenti, baru dilanjutkan lagi, maka itu tidak muwalah atau tidak terus menerus. Kemudian yang ketiganya itu mura'atut tasdidi, yaitu menjaga tasdid, bacaan tasdid pada Fatihah. Di dalam Fatihah sendiri terdapat 14 tasdid. Dari yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim, ada 3. Alhamdulillahirabbil alamin, hirabbil, alhamdulillahirabbil alamin, tambah 2 jadi 5. Ar-Rahmanirrahim, tambah 2 lagi. Maliki yaumiddin, tambah 1. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tambah 2. Ihdinas siratal mustaqim, tambah 1. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tambah 2 lagi. Jadi di dalam Fatihah ada 14 tasdid. Maka itu harus benar-benar ketika membaca pada bacaan tasdid tersebut, tentunya harus benar-benar diperlihatkan bacaan tasdidnya. Kemudian syarat yang keempat yaitu adamul lahni al-mukhilli bil makna, yaitu tidak adanya lahan. Lahan yaitu salah dalam pengucapan huruf, baik dari makhrajnya ataupun sifat hurufnya, maka harus benar-benar fasih, tidak boleh salah. Yang bisa tentunya al-mukhilli bil makna, yaitu merusak dari makna dari lafaz tersebut. Contohnya lafaz alhamdu itu kan menggunakan hak, tidak boleh diganti alkamdu, maka itu bisa Fatihahnya itu lafaz dalam Fatihah tersebut bisa maknanya berubah. Tentunya dikecualikan kecuali bawaan dari kecil, bawaan dari bayi, bahwa ada kelainan pada pengucapan huruf atau pengucapan kata lafaz, maka itu dimakfu atau dimaafkan. Tetapi apabila dibuat-buat sehingga salah mengucapkan huruf dan bisa merusak makna, maka itu tidak boleh. Kemudian yang kelima yaitu ayusami'a nafsahu qiraataha, yaitu orang yang membaca Fatihah sendiri itu bisa mendengar bacaannya, maka tidak cukup hanya menggerak-gerakkan bibir, minimal
Walaupun sangat pelan, tapi telinganya sendiri harus bisa mendengar bacaan Fatihahnya sendiri. Kemudian yang keenam yaitu alla yatakhallalaha dzikrun ajnabiyun, yaitu tidak ada yang menyela zikir lainnya, zikir lain yang menyela dari membaca Fatihah. Misalnya sesudah membaca Bismillahirrahmanirrahim disela Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, ataupun disela dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Astaghfirullah, Alhamdulillahirabbil alamin, maka itu tidak boleh. Itu tadi syarat-syarat dari Fatihah yang harus dipenuhi ketika kita sholat. Maka karena Fatihah ini termasuk rukun qauli yang harus dibaca ketika sholat, maka membaca Fatihahnya harus memenuhi syarat-syarat dari Fatihah itu sendiri, yaitu sah, baik dari makhraj dan tasdidnya. Semoga kajian ini bermanfaat. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.